kalau kita melakukan klarifikasi kepala dinas, salah. Sekarang itu kita diklat tujuannya apa? Seperti saya katakan kemarin, meningkatkan ilmu pengetahuan kita tentang korupsi. Penyelenggara negara yang bersih, ya, itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semalam kita sudah menghibur diri. Sepertinya hari ini kita sudah semangat kembali ya. Sudah joget-joget, sudah teriak-teriak, sudah olah vokal. Ya. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa lebih baik, lebih bersemangat dalam menerima materi yang saya sampaikan. Materi yang saya sampaikan, kalau saya tidak salah, penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sebelum saya menyampaikan materi, alangkah baik dan bijaksananya kalau saya memperkenalkan diri. Ya barangkali baru kenal sepintas, tapi kalau langsung kan lebih nyaman ya, lebih enak ya. Nama saya Adi Warman, profesi saya sehari-hari, saya advokat. Makanya Serambi Adi Warman tuh banyak teriakan-teriakan yang menyebabkan saya ditegur oleh Pak Lurah. Tapi nggak apa-apa ditegur doang. Tapi kalau saya dipanggil oleh Presiden, saya dipanggil Presiden nggak mau. Atau saya dipanggil Jokowi nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena nama saya Adi Warman, bukan Jokowi. Oke, kita masuk ke materi. Materi saya judulnya penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, sekarang para peserta, saya ingin tahu apa sih yang dimaksud dengan penyelenggara negara. Ada yang bisa bantu saya? Nah sekarang kan rata-rata nih saya lihat aktivis pemberantasan korupsi. Mungkin ada LSM-nya dan lain sebagainya. Kalau ngomong tentang korupsi jago banget. Tapi tentang penyelenggara negara jago banget. Sekarang saya tanya, sebenarnya apa sih penyelenggara negara itu? Pertanyaan saya, kepala dinas penyelenggara negara bukan? Siapa yang mau jawab? Tunjuk tangan. Silakan. Salah nggak apa-apa, nggak dihukum. Silakan. Terima kasih Pak Ketum. Nama saya Alis Yokain dari PK Kota Kupang NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya penyelenggara negara itu termasuk di dalamnya para pejabat, pegawai negeri, ya, kepala dinas termasuk penyelenggara negara. Ada lagi yang lain yang bisa bantu? Setelah Pak Alis, mungkin ada Pak Bibir atau Pak Indum. Silakan yang mau. Silakan Ibu. Penyelenggara negara adalah penyelenggara negara. Siapa yang tunjuk tangan karena ini udah dua sepakat penyelenggara negara. Tolong tunjuk tangan saya. Kepala dinas itu penyelenggara negara atau bukan? Tunjuk tangan. Kalau yang bilang iya, tunjuk tangan. Turun. Jawabannya bukan. Jadi kalau kita melakukan klarifikasi kepala dinas, salah. Dia satker, ya. SKPD, iya. Dulu SKPD namanya. Sekarang satker. Tapi bukan penyelenggara negara. Penyelenggara negaranya adalah bupatinya, gubernurnya. Dia kaki tangan dari bupati dan gubernur. Kalau kita melakukan klarifikasi kepada kepala daerahnya, bukan kepada kepala dinas. Yang lebih konyol kepada kepala sekolah lagi klarifikasi. Urusan bos, klarifikasi kepala sekolah. Ngapain? Ke bupati. Maksud dan tujuan ke bupati ada kerambol ya, ada biliar TikToknya. Bupati akan tegur kepala dinas akan tegur UPTD-nya, UPTD akan tegur kepala sekolahnya, jadi panjang.
Dia akan minta klarifikasi terus. Nah, di situ wibawa GNPK ada. Wah, gila kalau GNPK yang klarifikasi, Pak Bupati tahu, UPTD tahu. Kalau cuma klarifikasi kepada kepala sekolah soal BOS, ya cemen amat kita. Tidak mencerminkan ilmu. Ya. Sekarang itu kita diklat tujuannya apa? Seperti saya katakan kemarin, meningkatkan ilmu pengetahuan kita tentang korupsi, tentang KKN, supaya kita nggak salah arah, supaya orang yang diklarifikasi oleh kita melihat, oh ini orang berilmu, ngeri-ngeri sedap dihadapinnya. Jangan melakukan klarifikasi sebentar-sebentar melalui media, jangan. Saya bukan nggak suka dengan media, suka, tapi jangan. Kasihan. Mereka juga punya anak istri, punya cucu, punya keluarga. Kalau benar berita kita, kalau enggak malu dan kita jolim. Klarifikasi dulu, baik-baik dulu, lakukan pembinaan, hubungan baik. Dibina dulu, enggak bisa baru binasakan. Jangan belum apa-apa langsung klarifikasi, langsung media, jangan. Itu penjoliman. Kalau itu terjadi sama diri kita, Allah, Tuhan tidak akan meridhoi. Saya yakin dan percaya itu. Kalau kemarin-kemarin kita lakukan itu, udah stop lah. Sekarang setelah pendidikan, jangan lakukan lagi. Walaupun kita punya media, saya banyak kalau mau ngoceh di media, tapi nggak pernah saya lakukan. Karena gongnya bukan itu. Gongnya adalah keberhasilan yang kita tuju. Paham? Kalau kita main di media atau main di mana-mana dan lain sebagainya, pertama menimbulkan kebencian. Kedua, silaturahmi kita terputus. Ketiga, yang tidak kalah penting itu adalah kita jolimi orang. Dia malu. Tapi kalau hubungan baik-baik, lakukan klarifikasi. Kemarin sudah diajarin cara klarifikasi, tapi nanti habis sesi saya ini, terakhir sebelum penutupan, saya buka pertanyaan sebanyak-banyaknya. Silakan nanya. Urusan apapun, tanya nggak apa-apa. Mumpung ketemu saya. Tanya nanti nggak apa-apa, tanya apa aja. Terkait dengan upaya pencegahan pemberantasan korupsi. Nah, jadi tadi saya sudah tegaskan, kepala dinas bukan. Dasarnya apa sih Pak Adi ngomong gitu? Dasarnya Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Dasarnya itu. Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi. Dengar ya, yang menjalankan fungsi eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pejabat lainnya yang berhubungan dengan fungsi-fungsi tadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu pemahaman penyelenggara negara. Materi saya tadi kan penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Siapa saja yang masuk dalam pengertian penyelenggara negara. Siapa saja tadi? Yang pertama yang meliputi ya, ini sekarang profesinya atau jabatannya. Tadi pengertiannya, pemahamannya. Sekarang jabatannya siapa saja? Pejabat yang ada di lembaga tinggi negara. Pejabat negara yang ada di lembaga tertinggi negara. Terus pejabat negara yang ada di lembaga tinggi negara. Terus gubernur masuk di situ. Terus apalagi di situ masuk? Hakim masuk di situ. Dasarnya apa Pak ngomong begitu? Nah, dasarnya pasal 2 Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Boleh lihat di Google pasal 2 atau bisa di sini buka pasal 2. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara. Menteri, gubernur, hakim. Pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, pejabat lain yang memiliki fungsi strategi dalam kaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pak, di sini kok nggak ada bupati, nggak ada wali kota, di mana Pak adanya? Kita lihat penjelasan nomor 6. Di penjelasan ini ada. Jadi kalau kita melihat sebuah undang-undang, baca penjelasannya.
tidak hanya melihat undang-undangnya. Nah ini jelas Pak, ayat angka 6, yang dimaksud dengan pejabat negara lain dalam ketentuan ini misalnya kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa. Ya. Terus di situ dibilang wakil gubernur, bupati dan wakil wali kota Madia. Nggak ada ditulis kepala dinas, apalagi kepala sekolah. Angka 7-nya, yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi, ya ini nih rada-rada strategis banget nih, karena menyangkut tentang BUMN, BUMD. Ke PDAM boleh, karena dia penyelenggara negara. Ya, jadi paham ya, pada saat kita lakukan klarifikasi, PDAM boleh Pak, bank daerah boleh, karena di sini jelas badan usaha milik daerah. Nah, mungkin kalau kita klarifikasi kepada BUMD, tembusannya kepada wali kotanya atau tembusannya kepada gubernurnya. Pada saat kita melakukan klarifikasi, jelas di situ pejabat eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, kepolisian Republik Indonesia. Eselon 2 juga laku nggak? Nggak laku. Jaksa, penyidik, panitera, pengadilan, pimpinan bendaharaan proyek. Justru bendaharawan proyek itu masuk dalam penyelenggara negara. Oke, paham di sini? Ada pertanyaan? Nah sekarang kita udah mulai tahu kan? Oh begini loh Pak. Jadi saya kalau aktivis GNPK melakukan klarifikasi tidak kepada penyelenggara negara, itu keliru. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita lanjutkan, itu baru kita bicara penyelenggara negara. Penyelenggara negara yang bersih, ya, itu apa? Penyelenggara negara yang bersih itu bukan mereka yang baru, bukan. Ya, nanti bilang Pak, yang baru mandi kali bersih, gitu. Tidak. Akan tetapi mereka yang menerapkan ajas-ajas pemerintahan umum atau prinsip-prinsip penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Nanti saya terangkan satu persatu, kita kupas satu persatu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan, sebut nama. Mic-nya. Terima kasih. Ketua Umum. Nama Slamet Al-Sidama dari Jawa Timur. Silakan. Kalau penyelenggara negara sudah tertuang di dalam undang-undang tersebut, kalau camat dan kepala desa ini kategori yang mana? Terima kasih. Oke, terima kasih. Dia kaki tangannya dari bupati dan wali kota. Jadi kalau kepala desa tentunya bupati. Kalau di kota itu nggak ada kepala desa, adanya lurah. Pada saat ada persoalan di desa, kepala desa, Bapak jangan minta klarifikasi kepada kepala desa. Mintalah klarifikasi kepada bupati. Pak Bupati, saya perlu klarifikasi, ada formatnya kan di PO itu, tinggal diisi yang dilakukan oleh kelurahan ini, bla 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 bla. Nanti bupati klarifikasi kepada kepala desanya, hasilnya dikirim. Jadi apabila ada persoalan di desa, ya tentang bantuan desa ya, terus apalagi di kecamatan ada persoalan, pokok di tingkat itu, jangan sekali-sekali melakukan klarifikasi kepada lurahnya atau kepala desanya. Lakukan klarifikasi kepada bupatinya. Memang kita harus sabar, butuh waktu. Jangan lakukan klarifikasi ke bupati, minta lakukan klarifikasinya pagi ini, minta dijawab pagi itu juga. Gila kita. Atau minta dijawab besok, gila kita. Butuh waktu. Ya mungkin seminggu, ya 2 minggu. Karena tidak ada yang tidak pakai proses. Kecuali Tuhan. Tidak pakai proses. Kun payakun, maka jadilah. Tapi kalau manusia ada proses. Ada prosesual. Ya, klarifikasi kepada bupati, kita kasih waktu 2 minggu, wajar. 2 minggu tidak jawab, bikin lagi surat klarifikasi. Mungkin dia belum selesai. Itu, maaf ngomong, itu kepala desa, kalau GNPK lakukan klarifikasi ke bupati, kepala desanya nangis bombah itu.
Kenapa? Karena dia akan dipanggil inspektorat, akan dipanggil camat, akan dipanggil. Waduh. Ada lagi pertanyaan bagus dari Pak Slamet. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Yang ingin bertanya, ya silakan Pak Alis. Terima kasih Pak Ketum. Kalau rektor, dekan, itu kita klarifikasi langsung ke mereka atau Pimpinan perguruan tinggi jelas sebagai penyelenggara negara di sini ada. Ya kita lihat pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan perguruan tinggi negeri. Oke? Ada. jadi kita Langsung. Ya. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang lain silakan. Silakan Pak Mas Miko. Ini luar biasa nih. Aktivis GNPK yang belum diklat tapi kiprahnya di Surabaya sudah membuat orang agak-agak pusing ya, mimpi buruk. Oke, silakan. Terima kasih Bapak Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Ini begini Pak Ketum, ada satu persoalan yang mana menyangkut dengan masalah pasar, namun masih belum BUMD, belum dalam pengawasan PD Pasar. Tapi hal ini diakui oleh pemerintah Kota Surabaya. Namun di sisi lain bahwa Pemkot masih harus pakai instrumen dari bagian hukum. Terus kita sudah bertanya dan juga sudah klarifikasi semuanya. Namun di dalam persoalan ini dari Kabak Hukum sendiri ada ini Pak Ketum, bahwa di situ dalam pengawasan JPN, Jaksa Penyelenggara Negara, JPN, Jaksa Pengacara Negara itu loh, Pak Ketum. Nah, di situ semua selalu dilarikan ke JPN. Kita nggak ada solusi, walaupun kita ke Pak Wali Kota diarahkan ke bagian hukum. Bagian hukum selalu memimpong ke JPN. Terus pertanyaannya? Setelah apakah harus kita ini ke Wali Kota lagi atau bagaimana Pak Ketum? Padahal ini kewajiban sudah kita bayar semua ini Pak Ketum gitu loh. Dalam pendampingan ke pasar, pihak pasarnya gitu Pak Ketum. Itu aja pertanyaan. Iya siap Pak Ketum. Oke. Ini Mas Miko bukti curcol. Curhat colongan. Ya. Akan saya jawab. Sederhana. Mas Miko, ya untung aja beliau baru diklat sekarang. Kalau diklatnya udah periode 3 tahun yang lalu, karena COVID kan nggak ada kegiatan kita. Kalau udah diklat nanya begini saya pasti marah. Kalau belum diklat nanya seperti ini, bagus. Kita jangan bersikap bodoh berurusan dengan biro hukumnya atau bagian hukumnya. Nggak ada urusan. Urusan kita cuma dengan penyelenggara negara, yaitu wali kotanya. Dia mau jawab, mau enggak, itu urusan dia. Kalau kita dipimpong, Pak, Bapak silakan ke biro bagian hukum. Emang gue cowok apaan? Gitu dong Mas Miko. Ke penyelenggara negara, kita kirim surat klarifikasi. Sekali, nggak dapat, bikin kedua. Ketiga, buat somasi. Keempat, bawa pengadilan. Kalau itu kasusnya tidak ada unsur pidananya. Kalau ada pidananya, kita bawa ke ranah hukum. Lakukan gelar perkara dulu. Ada tahapannya. Saya nggak suka kalau aktivis GNPK datang ke bagian hukum pemerintah daerah. Kecil banget kitanya. Apalagi pakai alasan ada jaksa pengacara negara. Apa urusannya? Nggak ada urusan sama Belanda. Itu kita dibohong-bohongin, dibodoh-bodohin. Nah sekarang Mas Miko sebaiknya lakukan klarifikasi. Oke, yang lama kita anggap udah selesai. Sekarang kita buat baru sesuai dengan PO yang ada sama kita. Buat permintaan klarifikasi. Tunggu jawabannya. Nggak ada jawaban 2 minggu, buat lagi. Nggak ada lagi, ambil tindakan. Gelar dulu di GNPK, ambil tindakan. Pak, apa perlu kita ke Komisi Informasi Publik? Ada lagi yang gitu. Undang-Undang nomor berapa? 14 tahun 2008. Ngomong lagi begitu.
antara input dan outputnya nggak imbang. Itu hanya pelengkap penderita supaya meninabobokan masyarakat. Putusan PT UN banyak yang tidak bisa dieksekusi. Karena sanksinya hanya moral, sanksinya hanya teguran. Jutaan putusan itu tidak bisa dieksekusi. Masih mending Komisi Informasi Publik, ada ancaman tuh di pasal-pasal sebelum penutupannya. Ancaman 1 tahun, masih ada, ya itu masih sedikit ditakutin. Kalau PT UN, aduh, capek tenaga. Kalau mau dieksekusi juga kepintaran kita yang dilihat siapa yang menuntut. Jutaan perkara PT UN tidak bisa dieksekusi. Kenapa? Karena undang-undangnya. Jadi Mas Miko, saran saya buat klarifikasi pulang dari sini resmi sesuai dengan udah diajarin kan teknik klarifikasi PO02 tuh. Nah, ada belangkonya, pakai belangko itu. Yang kedua nanti dari jawaban pakai itu. Ketiga tidak gelar perkara. Kalau Bapak lakukan gelar perkara butuh pendapat saya via Zoom atau via video call boleh kita ngomong. Pak, udah dipaparkan begini Pak, ada unsur pidananya nggak, ada begini nggak, tindakan kita apa? Ya? Ya, tapi alhamdulillah Pak Ketum, kita akhirnya gelar jumpa pers. Pada akhirnya ujung-ujungnya kita juga dimenangkan di dalam anunya pasar itu untuk pengelolaannya. Jangan sampai kita nanti ada tuduhan bahwa kita selalu bermain pers. Memang itu harus wacana itu harus dibuka supaya publik mengetahui semuanya. Ya alhamdulillah JPN sendiri malu Ya. dengan sendirinya. Ya, Oke. makasih. Makasih. Selama ini Mas Miko suka share ke saya tentang apa yang dilakukan, upaya-upaya apa yang dilakukan melalui media. Saya sarankan Mas Miko mulai sekarang hindari itu. Kita bukan LSM ecek-ecek yang butuh publikasi. Tidak. Kita melakukan ini mengharap ridho Allah untuk kepentingan masyarakat. Kalau Allah sudah ridho, apapun bisa. Nggak perlu kepuasan sesaat. Nggak perlu nama. Karena ibadah kita dalam mencegah memberantas korupsi ini akan kurang bermanfaat dinilai oleh Allah kalau kita ria. Apalagi kita publikasi dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya. Bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir di sini, ya, ingin bermanfaat untuk keluarga, ingin bermanfaat buat masyarakat sekitar, ingin bermanfaat buat masyarakat kota Surabaya, ingin bermanfaat buat semuanya yang ada di masing-masing. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Tetapi jangan kita bermanfaat buat orang lain, kita ria, kita publis. Jangan. Makanya GNPK sampai sekarang masih disegenin dan dihargai oleh pejabat-pejabat di Republik ini karena jalannya soft, nyantai, tenang. Enggak seperti organisasi tetangga sebelah. Baru apa, udah media, baru apa, aduh ecek-ecek banget. Kesannya gitu, cari sia-sia apa yang dilakukan. Di mata Allah ya, kita nggak butuh di mata manusia. Di mata Tuhan kita perlu. Setuju kan Pak? Oke, Mas Miko, sip. Ada lagi yang lain silakan. Oke, yang kumisan dulu, baru ke belakang. Terima kasih Pak Ketum. Siapa nama Pak? Pak Polce Amalo Oke, silakan dari Pak. Kota Kupang. Kota Kupang. Ini dalam rangka kita mau telusuri dari satu kasus. Umpama Pak, kasus COVID sesuai informasi dari masyarakat yang kami terima. Ya, Sebelum kami minta klarifikasi dari pejabat negara, apakah kami itu punya kewenangan untuk mencari bukti-bukti tambahan sesuai dengan informasi masyarakat sebelum Oke. Oke. Itu Pak. Pertanyaan bagus. Jawabannya ada di pasal 8, pasal 9. Undang-Undang nomor 28 tahun 99.
Ingat ya, kita bukan penegak hukum. Kita tidak memiliki kewenangan. Tapi kita punya hak dan kewajiban sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di rakyat ini, di Indonesia ini. Kita memegang kedaulatan, hak dan kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Dalam upaya pemberantasan korupsi. Penyidik di kejaksaan, khusus tindak pidana tipikor, atau di kepolisian, itu adalah pendelegasian dari rakyat kepada mereka untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Sedangkan hak, tanggung jawab, ada di rakyatnya. Kita bisa buktiin, dulu yang namanya ABRI jagoan banget. Iya apa ya? Tapi pada saat DPR ketok palu, DPR kan representatif kita, buat undang-undang dengan pemerintah ketok palu, cabut kewenangannya. Seperti apa sekarang? Kedaulatan ada di tangan kita. Mereka menjalankan fungsi, kewajiban yang dari kita. Nah, kita lihat di sini, pasal 8. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab. Seperti yang saya katakan tadi, hak dan tanggung jawab. Ikut mewujudkan penyelenggaraan yang bersih. Nanti di pasal berikutnya ada tuh. Hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan berpegang teguh pada ajas-ajas umum penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Nanti saya terangkan satu-satu, kita kuliti. Ya, ada 7 ajas-ajas ini. Kita lihat pasal 9-nya yang Bapak tanya. Hak mencari, memperoleh, memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara. Artinya apa, Pak? Pada saat Bapak menerima informasi, sebelum Bapak sentuh terlapor, Bapak full data dulu, bisa mengumpulkan data informasi kepada pihak-pihak terkait. Seperti dengan teori makan bubur. Ada orang teori makan bubur, pinggir-pinggirnya dulu dimakan. Karena kalau yang tengah panas, ya kan, teori makan bubur. Nah, pinggir-pinggir ini artinya apa? Pihak-pihak terkait dulu. Untuk meyakinkan bahwa laporan ini A1. Setelah itu baru sentuh klarifikasi kepada pihak yang berwenang. Di sini jelas sekali kan? Hak mencari, memperoleh, memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara. Hak untuk memperoleh kekayaan yang sama, adil dari macam-macam. Bisa nanti detailnya dibaca. Perlindungan juga jelas. Dapat perlindungan. Oke, paham Pak? Sekarang udah mulai terbuka kan kita ya? Oh begitu Pak, nggak ada susah kalau kita punya ilmu. Sekali lagi, ilmu, dan ilmu. Allah akan meninggikan derajat seseorang apabila dia berilmu dan beriman. Kalau bahasa saya suka ledek-ledekan sama Pak Sekjen, sama Pak Ramsah, atau dengan Pak Imam Sabela. Saya bilang kita biar miskin tapi sombong. Suka ledek-ledekan begitu, padahal bahasa sederhananya berilmu dan beriman. Ditinggikan derajatnya oleh Tuhan. Oke, Ibu, silakan Bu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya. Siapa nama Ibu? Kenalkan, saya Susan Neno, DPP NTT, calon bendahara yang akan dilantik sebentar. Amin. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan yang sangat bermartabat. Saya bangga ada dalam GNPK. Tepuk tangan dulu. Awalnya saya orang yang sudah menolak untuk tidak mau bergabung. Karena saya tipe orang melihat karakter orang. Ketika saya masuk hari pertama dalam diklat, saya lihat di situ ada karakter building. Mengapa saya tertarik? Saya salah satu narasumber karakter building buat organisasi yang lain. Dan saya bangga di GNPK ada karakter buildingnya. Dan materi yang disampaikan Pak Ketua Umum saya sangat tertarik dan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Beberapa, lebih dari satu ya? Ya boleh Pak. Boleh.
kalau diizinkan. Ya silakan. Yang silakan. pertama, melihat dari apa yang disampaikan dalam GNPK ada karakter building dan apa yang disampaikan Bapak tentang penyelenggara negara, termasuk bupati, wali kota, dan gubernur. Pertanyaan saya, bagaimana penyelenggara negara yang terperangkap di dalam korupsi dan apabila setelah itu mereka tergabung dalam pengurus GNPK, apakah yang perlu ditindaklanjuti? Apakah karakter mereka perlu dibina, diubah sehingga mereka tergabung di dalam supaya sebentar mereka bisa menata dan membantu orang lain dalam hal membangun negara. Demikian yang dapat saya ajukan dan terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Ibuku yang cantik, ternyata pertanyaannya cuma satu, Bu. Ya, saya dengerin, ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Ternyata cuma satu. Ya, Pak, ada nggak yang mau bergabung? Kasarnya nih pertanyaan sederhananya, mantan koruptor Pak mau bergabung di GNPK boleh nggak? Ya kan? Menurut saya, sebelum saya jawab boleh atau tidak, saya akan terangkan dulu. Orang masuk GNPK ada beberapa faktor. Ya. Faktor pertama, dia benci dengan perilaku korupsi. Benci, nggak suka. Dulu GNPK berdiri, itu landasannya. Ada almarhum Profesor Faruk Muhammad, Dirjen Polisi, dari Kejaksaan ada, dari mana-mana beberapa orang banyak itu berkumpul, gue nggak suka nih sama perilaku ini. Gue memang polisi, ternyata masih banyak polisi yang baik, yang nggak suka dengan ngelihat seperti itu. Beliau, tadi kita dirikan ini yuk. Jadi orang yang benci dengan perilaku korupsi pertama. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini mungkin ada yang benci dengan korupsi, maka mau bergabung. Yang kedua, korban dari perilaku korupsi. Korban aparat yang parat. Jadi benci itu. Ngurus izin susah, ini susah, dipintain uang, dipintain pungli dan lain sebagainya lah. Akhirnya Pak benci. Yang ketiga, ikhlas memang ingin berbuat baik. Melihat ini tidak suka, tidak benar, kalau bukan kita siapa lagi. Ada yang begitu. Yang terakhir yang bahaya ini. Yang bahaya banget. Ini bukan terakhir ya. Yang keempat, ingin jadi John Toel. Tahu bahasa Betawi John Toel? Tukang kutip. Dengan ilmu yang didapat di GNPK, dengan bisa klarifikasi, bisa macam-macam, modal informasi tentang anggaran APBD, dia colek SKPD, dia colek Satker, yang memang gak ada hubungannya, colek minta uang, atau pulang dari kantor dinas atau kantor lurah, kantor camat, kantor Kapolsek, Kapolres, dikasih amplop. Ada yang begitu, tapi akan tergilas dengan waktu. Dan ada pengurus GNPK yang masuk penjara, saya yang meminta masuk penjara. Ada di beberapa daerah. Waktu itu Kapolres telepon, Pak betul anggotanya, iya melakukan apa ini? Tahan aja Pak, anggap aja Pak. Karena pemerasan. Bahkan ada oknum ketua GNPK Jawa Tengah, sekarang sudah kita pecat, masuk penjara. Mana dari Jawa Tengah ada gak? Iya kan, paham kan? Siapa orangnya? Melakukan pemerasan kepada kepala desa, bukan dari tangan dia, pinjam tangan lain. Minta bantuan saya. Pertanyaannya sederhana, Mas melakukan klarifikasi sesuai dengan PO atau tidak? Ternyata tidak. Kalau tidak, langsung saya bilang selamat menikmati Hotel Prodeo. Tetapi ada juga yang melakukan klarifikasi sesuai dengan PO, saya backup habis.
Karena itu kita punya tanggung jawab moral untuk melindungi teman-teman kita di daerah. Jadi kata kuncinya, Bapak dan Ibu lakukan klarifikasi harus sesuai dengan peraturan organisasi. Yang ketiga, yang kelima, siapa orang masuk ke GNPK adalah orang-orang yang ingin berbuat baik, ingin bertobat, para pelaku koruptor. Setiap manusia bisa berubah kok. Pak, saya sudah banyak dosa saya, Pak. Saya pengen kembali ke jalan yang benar. Saya banyak informasi yang saya punya, bisa saya kembangkan. Terima. Boleh. Apalagi ini kita mengharap ridho dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini amal ibadah kok. Timbul pertanyaan, amal ibadah bagaimana nanti bisa kaya atau tidak kita? Insya Allah akan kaya. Saya tidak teriak macam-macam, ya. GNPK saya buka aja kartunya. Tidak pernah nerima duit Rp1 pun dari pemerintah. Saya tidak mau. Agak kasar kita. Kementerian Dalam Negeri memberikan jatah kepada kita ya 150 juta. Jawaban saya apa? Emang gue cowok apaan? Sombong ya? Sombong. Pak, dari mana duitnya? Pertanyaan begitu. Saya niatkan dalam hati saya, uang yang saya dapat dari usaha-usaha halal saya, usaha-usaha yang benar, sekian persen untuk organisasi GNPK sebagai amal ibadah, sebagai sedekah, sebagai infak. Kalau itu kita lakukan, rezeki akan datang dari mana-mana. Jadi sedekah, infak, berbuat baik bukan hanya ke tempat ibadah, bukan hanya ke tempat-tempat ini, tapi untuk perilaku baik memberantas korupsi adalah bagian dari ibadah. Saya tanya Bapak Ibu, hadir di sini kan dari uang pribadi masing-masing. Ini ibadah loh. Makanya kemarin sambutan saya tuh, saya berdoa juga, Bapak jauh dari sana ke sini, ninggalin anak istri, kecuali yang bawa istri. Ya, berarti tinggalin anak, ya, mengeluarkan biaya dan lain sebagainya. Itu bagian dari ibadah. Saya yakin ya, sepulang dari sini, insya Allah Bapak Ibu dapat rezeki yang jauh lebih banyak dari ini. Asalkan niat kita ikhlas, Pak, kita ibadah untuk memberantas korupsi.